Om Swastiastu. Bapak Kapolresta Mataram bersilaturahmi dengan pengurus dan panitia pembangunan lebaran Balego Pura Parahyangan Pasak MGP/SSR NTB Begini pada kondisinya, hari Pak. Rabu 8 Mei 2024 di Balai Sarwaguna Puspa dirangkaikan dengan penyerahan bantuan material semen untuk pembangunan tempat ibadah bertempat di Bantilan Pura Jalan Tuan Guru Haji Bangkot, lingkungan Karanganyar, Kelurahan Pagesangan, Timur. Kita lihat bangunan ini belum jadi. Bangunan apa ini, Pak Ketua? Terima kasih Pak Gun. Ini kita meningkatkan balegong yang sudah ada. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru dan pikiran baik menyebar ke segala penjuru dari tempat ini, tempat suci ini. Gimana proses pembangunannya? Terima kasih. Kebetulan kami ditunjuk oleh teman-teman menjadi ketua panitia pembangunan. Harapan Bapak terhadap Sumaton Pasak MGP/SSR NTB ini. Terima kasih. Ya. Jadi Polresta. Acara simakrama diakhiri dengan ramah tamah dan meninjau kondisi dan lokasi pembangunan yang sedang berjalan. Kemudian Bapak Kapolresta Mataram pamit untuk meninggalkan tempat simakrama Pura Parahyangan Pasak MGP/SSR NTB. Terima kasih. Nah, untuk lebih lengkapnya, ikuti liputan berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya begini kondisinya, Pak. Polresta Mataram atau pejabat yang mewakili beserta jajarannya yang kami hormati. Bapak Igede Putrasoda sebagai Ketua MGP/SSR NTB juga menyampaikan sejarah pendirian Pura Parahyangan Pasak dan memperkenalkan pengurus-pengurus MGP/SSR di Pura Parahyangan Pasak. Berikutnya tahun 2022 nanti dilaksanakan musyawarah lokasabah kembali saya terpilih. Selanjutnya Pak Gede juga menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan berupa 100 sak semen yang diberikan sehingga renovasi pembangunan dapat terus berjalan dan sesuai dengan harapan warga Pasak. Ketua bidang organisasi Pak Widi dan ada ya. Niki Pak Dr. Gigi Namyasil Ketua bidang dana. Nah, kebetulan untuk selanjutnya ini pemikiran kita bersama diperlukanlah semacam ketua yang membidangi advokasi hukum. Nah, itu kebetulan Pak Duarse sudah pensiun, nah kita ajak bergabung di sini Pak, koordinator pembangunan. Di samping itu juga ada Pak Batu sebagai seksi dana. Dan tentunya saya bersama warga Pasak NTB mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolresta atas bantuannya, sudah berkenan memberikan bantuan sehingga kita bisa melanjutkan lagi pembangunan yang lain, tentunya yang untuk kepentingan bersama.
mungkin saya akan sampaikan Pak Kapolres. Tentunya perlu saya sampaikan juga, setiap tahun kita di sini ada kegiatan yang cukup ramai di lokasi ini. Mungkin Pak Sabar ini terus sabar sekali Pak. Jadi anak bapak yang di Pagun ini siap hari di sini. Nah ini Pak Sabar yang mengcover semua keamanan di sini, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih, dan tidak jemu-jemunya kami akan terus minta bantuan aparat untuk pengamanan yang setiap tahunnya mungkin 2 kali, karena galungan itu 2 kali. 5 hari sebelum galungan kita melaksanakan modalan di sini dan cukup ramai. Nanti di galungan pada tidak bisa bulannya ditentukan Pak Kapolres, itu pada pakai penanggal ya, tepatnya pada Rebu Kliwon, bulan itu pasti galungan. Nah setelah 10 harinya itu lagi kita ada ramai di sini, banyak orang semeton kita, warga kita, aturan bakti sebabakti di bumi. Mungkin itu kira-kira perlu yang sampaikan. Nah tentunya nantinya kita akan terus minta mohon pengamanan dan sebagainya yang melalui Polsek Mataram ya. Langsung selalu kita akan koordinasi dengan Polsek Mataram. Mungkin ini aja Pak Kapolresta. Tentunya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuannya sehingga pembangunan Puri ini bisa dilaksanakan. Untuk itu saya siap untuk Pak Santi, Om Santi. Pengurus Pak Yang Pasar, Pak Kapolres, Pak Kasatmas, dan dari Polsek Mataram, Bapak-bapak Ibu semua, ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa hadir di sini. Mungkin dari Presiden Kerama juga untuk sekalian memberikan bantuan dari Polres Mataram. Ini inisiasi untuk Pak Kapolres kita ya. Tadi isu saya satu tingkat di bawah saya, pendidikan di Apolnya, dan hanya selisih 2 minggu Pak. Selisih 2 minggu saja saya masuk, beliau menyusul itu di belakang kita. Besar harapan kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dukungan kami bisa diterima, dan harapan kami hubungan kita terus ya, ditingkatkan. Ya, terima kasih Pak Babin Nobimas ya, sudah ada apresiasi dari masyarakat. Bapak Kapolresta Mataram juga menyampaikan bahwa bantuan ini adalah program Polresta Mataram kepada masyarakat yang sedang melaksanakan pembangunan tempat ibadah. Ini adalah bentuk kepedulian kepolisian agar selalu dekat guna menjalin silaturahmi dengan masyarakat. Mohon dukungan kami yang seadanya dapat diterima dan hubungan kita dapat terus ditingkatkan, ucap Kapolresta Mataram. Bapak Kapolresta Mataram juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya peran penting para orang tua menyangkut anak-anak yang di bawah umur masih ditemukan di luar pada jam malam. Jadi Bapak Kapolresta Mataram juga mengajak para orang tua menjaga bersama anak-anak saat bermain, terlebih saat melewati jam 10 malam. Apabila belum pulang agar dicari dan diperhatikan anak-anak kita ini. Polresta Mataram dalam hal ini sudah mengeluarkan maklumat agar jam 10 malam anak-anak harus sudah kembali pulang ke rumah masing-masing. Serta waspada juga dengan penipuan online yang sering terjadi di masyarakat, pungkasnya. Kami itu sebenarnya sedih. Jam 11, jam 12, bahkan jam 1 malam kami masih razia, masih nemuin anak-anak. Anak-anak yang di umur ya. Kalau udah dewasa kan itu udah ininya dia lah, gitu. Ini kita sedih, bahkan ada perempuan lagi. Terakhir di kafe
17 anak-anak di bawah umur kita ciduk, kita bawa ke Polresta. Nah, akhirnya kita panggil orang tuanya nangis-nangis di situ ya. Kita tidak berharap itu terjadi Bapak Ibu. Jangan sampai hari-hari di atas jam 10 mana nggak pulang dicuekin. Tiba-tiba nanti dapat panggilan dari polisi baru nangis-nangis. Nah ini yang kadang-kadang kita melihatnya kemana gitu orang tuanya gitu. Ya. Lalu di atas jam 10 malam anak belum balik. Saya tanya Bapak Ibu, kegiatan apa yang positif di atas jam 10 malam? Nggak ada, kecuali mungkin dia ibadah di pura gitu kan, ada nggak gitu, kan gitu. Atau kalau yang Muslim, itikaf istilah Muslim di masjid, baca Quran dan sebagainya. Tapi itu sangat jarang mungkin gitu. Sehingga saya pun sampai mengeluarkan maklumat Kapolresta Mataram untuk jam kegiatan anak-anak. Bahwa jam 10 malam diharapkan anak-anak sudah kembali ke rumah. Mungkin saya baca postingan di medsos, karena kami kirim juga di medsos. Masa urusan belajar anak aja udah urusan polisi, urusan tidur anak, urusan polisi sekarang anak harus sudah tidur jam 10 malam. Ya, kami melakukan itu karena kami merasa kok nggak kayak zaman saya dulu masih kecil gitu. Kalau saya dulu masih kecil maghrib aja belum pulang waktu sudah dijewek habis-habisan sama ibu saya. Ya kan? Kalau sekarang saya perhatikan anak-anak sekarang lebih banyak bergaul dengan temannya daripada dengan orang tuanya. Benar nggak Bapak Ibu? Habis waktu dia di luar daripada dengan kita orang tua. Sementara yang harusnya banyak mewarnai dalam waktu masih anak-anak atau masih di bawah umur adalah orang tuanya harus. Begitu dia sudah dewasa baru nanti hubungan yang banyak mempengaruhi karena dia sudah lepas dari orang tua. Itu yang harapan kami bisa menjadi renungan bersama untuk kita menjaga sama-sama anak-anak kita. Berikutnya menyangkut penipuan online. Alhamdulillah kemarin kita bisa mengungkap di Jawa Tengah pelakunya kan. Jadi penipuan online itu nggak ada pelakunya itu tetangga kita gitu nggak ada. Pasti jauh-jauh. Orang sama kita sampaikan ke keluarga. Waspadai tentang mengenai penipuan online. Ya kan? 2R aja Pak yang perlu diingat, 2R. Pertama legalitas. Kalau kita mau beli barang dan sebagainya secara online, kita lihat legalitas dari tempat penjualan. Pasti nggak. Kalau online, kalau misalnya di Lazada kah atau di macam-macam online itu, ya kan? Lihat aja ratingnya. Kalau ratingnya logis nggak? Barang harga 150 juta, dia udah jual 100 juta, masuk akal nggak? Ya kan? Nah, itu yang perlu dibahas. Jadi 2 hal yang paling utama kami, karena saya lihat seperti itu. Nah, sebenarnya ada satu lagi masalah perdagangan orang, tapi kalau wilayah Kota Mataram ini banyaknya wilayah kabupaten. Jadi, ya kemarin terakhir kan 4,8, nah itu pasti terpercaya. Tapi kalau penjual atau belum ada yang mengulas, waspada. Legalitas yang pertama, R kedua logis, bisa diterima dukungan dari kami yang seadanya. Kemudian pesan tadi kita hanya sekedar pesan bebas dari kami dari kepolisian yang bisa mungkin disampaikan kepada keluarga semua dan sebagainya. Kemudian saya mohon maaf bapak-bapak, ibu semua, saya akhiri mau sampai di satu. Sama Stabilisi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak, 1, 2, sekali Bapak, 1, 2. Terima kasih Pak bantuan ini saya langsung serahkan kepada Ketua Panitia Pembangunan yaitu Pak Dr. Aryane.
Mari menonton. Ya, siap. Ya, lanjutkan. Ya, Pak, terima kasih. Oleh Bapak Ketua Mahkamah diserahkan kepada Ketua Panitia Pembangunan Perluasan Utama Mandala Pura Pariwisata. Bapak Ibu, selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Guru Mangku Dr. Bapak Kapolresta Mataram. Kemudian Kapolresta Mataram bersama rombongan menyerahkan secara simbolis 100 sak semen kepada Bapak Ketua Pengurus MGPSSR dan Bapak Ketua MGPSSR meneruskan atau menyerahkan kepada Ketua Panitia Pembangunan. Ya Tuhan, berikanlah hamba-Mu kesehatan dan keselamatan, di mana hamba-Mu selalu memuja diri-Mu, dan pada hari yang berbahagia ini hamba-Mu menerima kunjungan Bapak Kapolresta Kota Mataram dan semua jajarannya dalam rangka menyerahkan bantuan berupa 100 sak semen di dalam melanjutkan pembangunan Pura Pakaian Pasar Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya Tuhan, Ya Rahman, lindungilah hamba-Mu yang selalu memuja diri-Mu, dan semoga pertemuan pada hari ini dapat berkah dari diri-Mu ya Tuhan. Berikanlah semua makhluk ciptaan-Mu berbahagia. Om Santi Santi Santi. Om. Berakhir pula rangkaian acara yang dilaksanakan pada sore hari ini. Pada akhirnya kami sidang dengan Pramu Santi, Om Santi 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 Om. Dalam di atas. Yang kita Ini kan ada perluasan area di atas itu. Perluasan area. Bawahnya apa nak? Bawahnya untuk baligong. Dulunya baligong. Baligong dulu ya enggak perluaskan, enggak ini lanjut ke sana. Ya kan lumayan lebih bisa. Nah, karena ada ini. Ya, gereja Bapak Protestan. Ada Nah, acara sinokrama diakhiri dengan ramah tamah dan meninjau kondisi dan lokasi pembangunan yang sedang berjalan. Swastiastu. Ini Pak Ketua MGPSSR NTB. Kita lihat bangunan ini belum jadi. Bangunan apa ini Pak Ketua? Terima kasih Pak Yun. Ini kita meningkatkan baligong yang sudah ada dengan catatan untuk memperluas Utama Mandala. Kita lumayan ini kira-kira hampir 1 hari bisa meluaskan karena di atasnya baligong itu kita dat dan itu perluasan jadi satu dengan Utama Mandala sehingga bisa menampung lebih banyak umat teman-teman kita yang akan melaksanakan persembahyangan. Di samping itu juga di sebelah barat ada gedung suci penyimpanan yang selama ini disimpan di bawah. Habis upacara kita turunkan ke bawah. Untuk kali ini kita setelah jadi nantinya tentunya
akan menyimpan alat-alat persembahyangan itu di dalam gedung suci. Di samping itu juga dengan jadinya perluasan areal ini, areal utama Mandala, ada pandi tempu yang medap sehingga tidak langsung di sini mengganggu pelaksanaan upacara, sehingga bisa mesandarkan dulu di tempat gedung suci ini. Mungkin itu Pak Gun sekilas informasi, dan kebetulan pada hari ini kita mendapat kunjungan dari Kapolres Mataram dan langsung menyerahkan bantuan berupa semen sebanyak 100 sak. Untuk itu kami dari Mahagutra, tentunya Mahagutra Pasak Sanak Semkersi mengucapkan terima kasih sehingga pembangunan bisa lebih cepat diselesaikan, sehingga harapan di feodalan ini sudah bisa clear jadi, sehingga kita bisa manfaatkan. Terima kasih. Selanjutnya yang mohon informasi, apa harapan Bapak untuk umat Hindu umumnya dan Sumaton Pasak Nusantara? Oke. Ya, terima kasih Pak Gun. Harapan kami dari NTB untuk umat Hindu umumnya, tentunya kita persatuan, terutama Sumaton Pasak. Kita sudah ada di sini Pura Parehan Pasak untuk sewengkon NTB, dan kita juga sudah meresmikan Pura Pasak yang ada di Dompu, sehingga semeton kita baik dari Dompu, Bima, Sumbawa bisa ngaturan bakti ke Pura Catur Parahyangan di NTB yang ada lokasinya di Mataram. Mungkin itu. Yeah. Selamat sore Pak Kapolres Mataram. Mohon maaf niki, setelah kita dengar dari Ketua MGSR ada pembangunan perluasan di Pura Pasak MGPSSR NTB. Nah, bagaimana? Terima kasih kepada Bapak setelah terketuk hatinya untuk menyampaikan bantuan berupa 100 sak semen. Nah, apa harapan Bapak terhadap Sumaton Pasak MGPSSR NTB ini? Terima kasih. Ya. Jadi Polresta Mataram memang punya semacam program yang sifatnya pedulian kepada umat, baik umat segala agama. Ya, salah satunya kami hari ini memberikan bantuan berupa 100 sak semen dan pembangunan sak pasak ya. Jadi harapan kami dengan bantuan ini semoga bisa bermanfaat. Yang kedua, bisa meningkatkan hubungan silaturahmi antara Polresta Mataram dengan umat Hindu yang ada di sini. Sehingga harapan kami semua tugas-tugas kami dalam memberikan pelayanan dan menyerahkan kepada masyarakat bisa disupport, didukung secara optimal oleh Terima kasih Pak Kapolres Mataram. Semoga Bapak dan jajarannya selalu jaya dan tetap eksis di Polres Mataram. Terima kasih. Sudah? Om Swastiastu. Saya bertanya Pak mengenai masalah pendanaan daripada pembangunan. Ya, ini bangunan belum jadi ya, baru sekian persen lah. Dari mana dana yang diperoleh? Om Swastiastu, semoga pikiran baik datang dari segala penjuru dan pikiran baik menyebar ke segala penjuru dari tempat ini, tempat suci ini, karena dana untuk pembangunan pelebaran Pura Parehan Pasak itu ada 3 sumber. Pertama dari Sri Puspa 10.000 bumi
ini Semeton Pasar yang terhimpun lewat. Kemudian Bapak Kapolresta Mataram beserta jajarannya pamit untuk meninggalkan tempat simekrame yaitu Pura Pariangan Pasar MGPSSR NTB, dan terima kasih atas kunjungannya. Karena relawan Puspa yang bersumber dari teman-teman Semeton Pasar spontan, itu ada 3 sumber untuk melanjutkan pembangunan. Intinya pelaku itu ada di kantong-kantong Semeton, di umat-umat kita sendiri. Semoga apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat dilancarkan, dimudahkan. Santi. Matur semua, terima kasih. Om Swastiastu. Bagaimana proses pembangunan pelebaran atau bangunan Balegong niki untuk perluasan niki? Bagaimana proses pembangunannya niki? Terima kasih. Kebetulan kami ditunjuk oleh teman-teman menjadi ketua panitia pembangunan. Sekarang Balegong ini tetap fungsinya di bawah ini nanti Balegong. Cuma di atas itu kita pergunakan untuk satu memperluas Kamaning Mandala, kedua membangun balai pesandakan untuk pemangku-pemangku umat-umat yang sebelum sembahyang itu bisa di balai itu pesandakan, dan juga membangun balai atau disebut dengan gedong suci, di mana fungsi daripada gedong suci itu adalah nanti untuk menyimpan pusaka-pusaka pura yang kita keramatkan, nanti semuanya disimpan di gedong suci itu. Nah, oleh sebab itulah dana yang kita miliki ini berdasarkan sumbangan-sumbangan. Pertama dari sumber dari dari Mahagodra Pasar Pusat itu sebanyak 10 juta. Dan itu mengajukan proposal, kami dapat bantuan 25 juta. Nah, sisanya itu diperkirakan ini menghabiskan biaya lebih daripada 150 juta. Nah, oleh sebab itulah diharapkan kepada Semeton, khususnya Semeton Pasar dan para dermawan yang terketuk jiwanya untuk melancarkan untuk pembangunan kita ini. Yang mana kenapa kita memperluas Kamaning Mandala ini, karena makin lama kesadaran umat untuk Pura itu makin meningkat, dan juga jumlah penduduk meningkat, tentunya umat makin banyak. Ya, dengan keterbatasan tempat ini, terutama kita lihat pada hari raya Galungan, Kuningan, khususnya Odalan itu, sampai kita berapa kloter kita sembahyangnya itu. Nah, mumpung ada kesempatan untuk memperluas ini dikit ini, ya, dengan membuat ngedak di atas ini, ya kita sepakati bersama-sama untuk membangunnya. Itu aja mungkin yang kami sampaikan. Oleh itu sekali lagi kami mengimbau kepada Bapak Ibu Semeton, khususnya Semeton Pasar, dimanapun berada, mari kita luangkan ya, atau sisihkan sedikit penghasilan kita untuk kita gunakan dalam hal pembangunan ini. Ya, kalau sedikit-sedikit kali banyak, ya cukup banyaklah. Kita yakin pembangunan ini bisa segera kami wujudkan. Ya, demikian yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan Pramosanti. Om Santi.